Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Kamila. Saya dari SMA Negeri 2 Semarang. Sesuai judul video saya akan membahas tentang struktur dan fungsi DNA dan RNA. Pasti kalian tidak asing kan dengan DNA dan RNA. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu struktur DNA. DNA adalah suatu molekul besar yang kompleks terdiri atas dua pita panjang yang saling berpilin membentuk suatu double helix dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan sampai ribuan nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri atas 1. Gula pentosa deoksiribosa, yaitu gula pentosa beratom 5C yang kehilangan satu atom oksigen. Kedua, gugus fosfat, yaitu yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa. Yang ketiga, basa nitrogen, yakni yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula pentosa. Kemudian, fungsi DNA. Yang pertama, membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, dan menduplikasikan diri atau berepliklasi. Kemudian, struktur dari RNA. Penyusun RNA diantaranya yaitu gula diribosa, fosfat, dan basa nitrogen. RNA berada dalam nukleus maupun sitoplasma. Ragam bentuk dari RNA ini lebih banyak daripada DNA. Molekul RNA memiliki bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Seperti pada gambar. Setiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun dari banyak ribu nukleotida. Basa nitrogen RNA terbagi menjadi dua, yaitu besapurin dan besapirimidin. Besapurin sendiri sama dengan DNA, yaitu tersusun dari adenin A dan guanin G. Sedangkan besapirimidinnya terdiri dari sitosinin C dan urasil U. Tulang punggung RNA tersusun dari deretan ribosa dan fosfat. Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dalam nukleoplasma dengan bentuk nukleosida trifosfat, misalnya adenosin trifosfat atau ATP, guanosin trifosfat atau GTP, cystidin trifosfat atau CTP, uridin trifosfat atau UTP, dan masih banyak lagi. RNA disintesis oleh DNA yang berada di inti sel dengan menggunakan DNA sebagai pencetaknya. Fungsi dari RNA. Bagi virus, RNA merupakan bahan genetik dan berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Kedua, RNA berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetik molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Kemudian, RNA berfungsi sebagai enzim ribosim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Keempat, RNAD. RNAD bertugas atau berfungsi menerima informasi atau keterangan genetik dari DNA. Proses ini dinamakan transkripsi dan berlangsung di dalam sel. Kelima, RNAR berfungsi mensintesis protein dengan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di dalam ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. Yang terakhir yaitu RNAP. RNAP berfungsi mengikat asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma. Sebelum dapat diikat oleh RNAP, asam amino bereaksi dahulu dengan ATP atau adenosin trifosfat agar berenergi dan aktif. RNAP membawa asam amino yang diikatkan ke ribosom dan pada saat itu juga berlangsung perubahan informasi genetik
yang dinyatakan oleh urutan basa dari RNA-D ke urutan asam amino dalam protein yang dibentuk. Proses ini dinamakan translasi. Setelah membahas struktur dan fungsi RNA dan DNA, kita dapat menyimpulkan perbedaan dari keduanya. Mari kita lihat tabel berikut ini. Seperti yang tadi kita bahas, tabel perbedaan ini dapat mempermudah kita dalam memahami struktur dan fungsi RNA dan DNA. Sekian dari saya, terima kasih.